Shalom, jumpa kembali dalam program Kita Saling Menyapa GKJ Dagen Palur. Hari ini Rabu 13 April 2022. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa kita semua penuh dengan damai sejahtera Allah dan juga dilimpahi syukur apapun musim kehidupan yang sedang kita alami. Wah, tanpa terasa besok kita sudah memasuki Tri Hari Suci. Untuk itu saat ini saya akan mengajak kita semua merefleksikan tema hidup orang percaya saling melayani. Apa yang hendak kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi krisis atau kondisi yang tidak ideal? Ketika rumah tangga kita terguncang oleh badai sehingga cinta yang tadinya menggebu kini menjadi hambar. Ketika tuntutan pekerjaan dituntut serba digital. Atau mungkin ketika kita diperhadapkan dengan sakit penyakit, bahkan harapan untuk sembuh semakin redup. Atau ketika kita diperhadapkan dengan melambungnya harga kebutuhan pokok, seperti minyak, Pertamax misalnya. Atau mungkin ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan kehidupan yang begitu pelik. Kecenderungan banyak orang, tidak selalu memang, ketika berada dalam kondisi yang tidak ideal, mereka akan menggenggam erat dan kuat apa yang masih ia miliki. Ketika ia masih memiliki harta, maka harta itulah yang akan ia nikmati untuk dirinya sendiri. Nah, di tengah-tengah kecenderungan banyak orang yang demikian, Yesus yang pada waktu malam itu berada dalam kondisi yang tidak ideal, justru menawarkan hal yang lain, yaitu berbagi. Malam itu maksudnya adalah malam perjamuan terakhir dengan bayang-bayang penderitaan dan kematian Yesus. Namun paling tidak ada 3 hal yang patut kita teladani dari sikap Yesus ketika berada dalam kondisi yang tidak ideal. Yang pertama, Yohanes 13 ayat 1 dikatakan di sana bahwa ia telah tahu bahwa saatnya tiba. Tetapi Yesus tetap melayani. Ia tidak menghentikan pelayanannya. Pelayanannya ia lakukan sampai pada kesudahannya. Apalagi ketika diperhadapkan dengan murid-muridnya yang kadang kurang peka. Yesus sama sekali tidak menuntut empati dari mereka. Yesus tetap melayani, berbagi rasa, berbagi waktu dengan para muridnya, sembari memberikan perintah baru untuk saling melayani. Sahabat Kristus, kita harus sadar bahwa ketika kita mengikut Tuhan, itu artinya kita siap hidup out of the box. Apa yang dunia bilang, kita bisa bilang lain. Ketika berada dalam kondisi yang tidak ideal, kondisi krisis, dunia menuntut empati. Tuhan justru mengajarkan kita untuk berbagi. Yang kedua, saudaraku, Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Tetapi Yesus tetap melayaninya. Bahkan Yesus tetap memberikan roti kepada Yudas. Ini mau menegaskan bahwa melayani berarti memiliki jangkauan yang lebih luas. Yesus tidak pernah tergoyah, terkecoh, bahkan mengurangi porsinya kepada orang yang mengkhianatinya, orang yang mengusiknya, yang mengecewakannya. Yesus tetap memberikan pelayanannya. Nah, barangkali bisa jadi refleksi untuk kita. Ketika kita diperhadapkan dengan orang yang mungkin mengecewakan, mengusik, atau mungkin mengkhianati kita, bagaimana respon kita? Mungkin mau ketemu aja, males atau gemes begitu ya. Ketika berpapasan, pura-pura nggak lihat begitu ya. Atau mungkin ketika pelayanan bareng, tuker jadwal dengan siapa ya? Atau harus izin apa ya? Maaf, saya bercanda, semoga tidak demikian dengan kita. Nah, tetapi ini tidak berlaku bagi Yesus. Yesus tetap memberikan pelayanannya. Meskipun diperhadapkan dengan orang yang akan mengkhianatinya, bahkan ia adalah muridnya sendiri, rekan perjalanan pelayanan Yesus. Mengapa demikian? Karena bagi Yesus, melayani berarti memiliki jangkauan yang lebih luas. Yang ketiga, saudaraku, kasih yang melayani berarti menyediakan diri untuk
merendahkan hati atau menundukkan diri sebagai hamba. Ketika Yesus membasuh kaki para murid, ya, itu menunjukkan bahwa para muridnya adalah pribadi yang sangat berharga bagi Yesus. Tetapi di sisi lain, Yesus hendak menunjukkan tentang keteladanan hati seorang hamba. Di Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 dikatakan di sana bahwa guru dan Tuhanmu lah yang menundukkan diri membasuh kakimu. Dan Yesus tahu betul kecenderungan hati para muridnya yang selalu memiliki kecenderungan untuk tinggi hati. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, yang termasyur, dan yang terhebat. Mari bersama kita lihat datanya. Matius 18 ayat 1 sampai 4. Di sana murid-murid Yesus mempertanyakan, siapa sih yang terbesar di antara kita? Yang kedua, Matius 20 ayat 20 sampai 27. Ibu Yakobus dan Yohanes meminta agar kelak kedua anaknya berada di sebelah kanan dan kiri Yesus. Kemudian Markus 9 ayat 33 sampai 37. Pada sebuah perjalanan menuju Kapernaum, Yesus bertanya, "Kalian tadi di jalan ngomongin apa sih?" Tetapi apa yang terjadi? Semua bungkam. Bahkan mereka malu karena di jalan mereka bertengkar tentang siapa yang paling hebat, yang paling terbesar di antara mereka. Ya, ini adalah bukti bahwa para murid-muridnya berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, terhebat, dan termasyur. Sahabat Kristus, perenungan yang baik untuk menilik diri dan hati kita. Yesus juga tahu loh kecenderungan hati kita. Barangkali ada hati yang nampaknya tulus, serius dalam melayani, tetapi bukan ini yang sedang dicari dan dikerjakan. Dan saat ini Yesus mengingatkan kepada kita bahwa melayani bukan sekedar mencari banyaknya senyum, pujian, maupun penghormatan. Tetapi melayani adalah soal menundukkan diri sebagai hamba. Melayani bukanlah sekedar mencari popularitas atau kenaikan gengsi, tetapi upaya untuk selalu bersyukur. Melayani bukanlah persoalan mencari banyaknya pengakuan bahwa aku loh yang paling hebat, aku loh yang paling tekun, atau aku loh yang paling berkontribusi. Bukan. Melayani adalah upaya kita memuliakan Kristus melalui setiap karya dan talenta yang telah Tuhan berikan. Nah, ketiga hal inilah yang Tuhan ingatkan pada kita di hari ini, bahwa kasih yang melayani adalah kasih yang berbagi. Yang kedua, kasih yang melayani adalah kasih yang memiliki jangkauan yang lebih luas, dan jangan pernah terusik terhadap orang-orang yang mungkin melukai kita, mengkhianati kita, dan mengecewakan kita. Dan yang ketiga, kasih yang melayani memerlukan kerendahan hati dan menundukkan diri sebagai seorang hamba. Ya, sahabat Kristus, biarlah perintah baru yang Yesus firmankan pada hari ini dapat menguatkan kita supaya dapat menjadi orang percaya yang hidup saling melayani. Amin. Selamat memaknai Teri Hari Suci, dan Tuhan Yesus memberkati.